Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Situ Bagendit. Situ dalam bahasa Sunda artinya danau, Danau Bagendit. Jadi, saya akan membacakan legenda tentang Situ Bagendit. Ini legendanya. Jadi, suatu masa ada seorang perempuan kaya yang bernama Bagendit. Orang-orang atau penduduk di sekitar kampung tersebut memanggilnya Nyai Bagendit. Ini orangnya. Meskipun kaya raya dan memiliki cadangan beras yang banyak, Nyai Bagendit tidak mau berbagi sama orang-orang di kampungnya. Jadi meskipun dia kaya raya, kampung itu terkenal banyak memiliki orang miskin karena hanya beberapa orang yang memiliki lahan di kampung itu, yang paling besar dimiliki oleh Nyai Bagendit. Pada suatu masa terjadi kekeringan yang sangat panjang. Jadi penduduk desa harus bekerja lebih keras untuk mencari makan sehari-hari dan mencari air sehari-hari. Tapi meskipun demikian keadaannya, Nyai Bagendit tidak mau membantu sama sekali warga yang memiliki kesusahan, yang sedang mengalami kesusahan tersebut. Kata Nyai Bagendit, buat apa saya membantu? Semua cadangan ini untuk kepentingan saya sendiri dan untuk saya untuk bertahan di masa yang sulit ini. Pada suatu hari ada seorang penduduk desa yang sedang mencari air dan ketemu dengan seorang kakek-kakek yang asing. Kakek-kakek itu asing, tidak pernah kakek-kakek itu berada di kampung tersebut dan tidak dikenal siapa kakek-kakek tersebut. Kakek-kakek tersebut bertanya kepada si penduduk yang mencari air tersebut, hai anak muda, apakah kamu mengetahui orang yang paling kaya di kampung ini? Lalu si pemuda ini menjawab, oh saya tahu kek, namanya Nyai Bagendit. Ada apa ya kek? Saya akan pergi ke sana untuk meminta sedikit sedekah. Lalu si pemuda tersebut menjawab, ah tidak usah kek, dia meskipun kaya tapi terkenal sangat pelit, tidak akan kakek diberikan sedekah oleh si Nyai Bagendit. Lalu si kakek bilang begini, oh tidak apa-apa, saya hanya mengetesnya, apakah dia akan memberikan sedekah atau tidak, apakah dia tetap kikir atau tidak. Oh ya, tolong beritahukan ke seluruh warga untuk berkemas-kemas, untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan ada banjir yang luar biasa besar. Lalu ketika si warga tersebut menengok ke kanan, kakek-kakek tersebut sudah hilang. Meskipun bingung dan ragu-ragu, si pemuda itu akhirnya memberitahukan ke semua warga untuk berkemas-kemas, untuk menyelamatkan diri dan membawa semua binatang ternak yang dimilikinya. Kemudian si kakek datang ke rumah si Nyai Bagendit. Sampai di rumah Nyai Bagendit, si kakek bilang, Nyai, saya diberitahukan warga bahwa Nyai adalah orang paling kaya di kampung ini. Saya belum makan 3 hari, Nyai. Bolehkah saya meminta cadangan berasmu yang katanya paling banyak di kampung ini? Katanya si Nyai dengan angkuhnya, siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Dan saya tidak akan memberikan cadangan beras saya, karena ini semua adalah yang saya miliki untuk persediaan saya sendiri, bukan untuk orang seperti kamu. Sana, kamu pergi, saya tidak akan memberikan beras cadangan saya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, dan kamu pergi saja sana. Lalu si kakek bilang begini, baik, saya akan pergi, tapi dengan satu syarat, kalau kamu bisa mencabut tongkat yang saya tancapkan ini, saya akan pergi. Itu kan cuma tongkat yang ditancapkan ke tanah, mudah untuk dicabut. Lalu kakek, ya silahkan, kakek itu bilang, ya silahkan coba saja. Kemudian
kakek itu menancapkan tongkatnya di tanah di depan rumahnya Nyai Bagendit. Semua centengnya, pengawalnya si Nyai Bagendit diminta untuk mencabut tongkat tersebut, tapi tidak ada yang bisa satupun. Nyai Bagendit pun mencoba untuk mencabut tongkat itu. Kemudian dia juga tidak kuat. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga berhasil, tapi herannya ada air yang mengucur dari lubang yang ditancapkan tongkat tersebut, dan lubang tersebut menjadi lama-lama airnya semakin besar, dan si Nyai Bagendit akhirnya tenggelam sambil mengejar harta-hartanya. Kemudian tidak berapa lama, beberapa hari kemudian, daerah tersebut sudah tergenang menjadi sebuah danau. Warga yang tadinya mengungsi dan kembali mencoba mencari Nyai Bagendit, tapi tidak ditemukan di mana-mana. Semenjak saat itu, danau yang menggenangi kampung tersebut dinamakan Danau Bagendit atau Situ Bagendit dalam bahasa Sunda. Pesan moral dari cerita ini adalah, meskipun harta yang dimiliki adalah hasil kerja keras kita, tapi kita tidak boleh melupakan orang-orang di sekitar kita, karena sebagian dari harta yang kita punya harus dipakai untuk membantu orang-orang yang tidak berpunya seperti kita, terutama di kondisi yang sedang sulit, kekeringan, bencana alam, wabah seperti sekarang. Jadi kita tidak boleh lupa untuk berbagi kasih dan berbagi apa yang kita punya kepada sesama.